وإلى الشيخ عبد الله ناصر بن موسى الشيخ علي معصوم وأصوله الشيخ عبد الله ناصر بن محمد إلى رحيم رسول الله من الإسلام وآله وسلم ما تسمع أصول وفروع سلطان إلى روح أم حفصة وروح حبيب محمود وروح محمد إلى عبادة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم عليه صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, kemarin malam Masjid Jamek Agung Jamek Kota Malang telah menyelenggarakan acara halal bihalal sebagai pertanda bahwa sesudah halal bihalal ini pengajian rutin baik sehabis subuh maupun sehabis sholat maghrib dimulai. Nah, pada malam hari ini saya sengaja belum membawa kitab yang biasa saya baca Tambihul Wafidin, enggak. Tapi saya sekedar ingin menambahi keterangan hal-hal yang belum diterangkan kemarin malam. Yang pertama tentang halal bihalal. Itu dari segi bahasa, dari segi etimologi, halal itu artinya barang yang tidak dilarang oleh Allah. Bi artinya dengan. Jadi halal bihalal ada barang yang tidak dilarang, barang tidak diharamkan dengan barang yang tidak diharamkan. Ini menurut arti bahasa. Tapi menurut istilah halal bihalal itu adalah dimaksudkan untuk saling meminta maaf antara kita dengan kita. Nah, istilah ini halal bihalal dengan istilah ini adalah istilah buatan Indonesia asli, made in Indonesia asli. Halal bihalal untuk saling meminta maaf. Sebab untuk di Timur Tengah halal bihalal itu hanya berlaku untuk masalah ekonomi, perekonomian. Jadi misalnya kita ke pasar melihat buah yang tidak ada di Indonesia, buah khop, itu enak sekali itu buah khop. Lalu kita nuding buah itu halal. Kalau si penjual mengatakan halal, ambil saja, sudah ngemplok, ngicipi, itu tidak marah dia. Atau kalau sedang melihat orang makan enak itu, kita tudingi makan halal, dia jawab halal, sudah nerambul saja. Nah itu orang Arab tambah seneng ya gitu. Saya pernah gitu tuh nerambul, wah dianggap wah demulur gitu ya. Kalau di Indonesia yang geragas ya. Nah, tapi ya sebaliknya, baru saya pernah malam-malam cari di toko, pergi ke toko membawa aqua 1,5 liter itu saya cangking bawa.
Baru saya minum sedikit, masuk ke toko mau cari selimut itu, saya ditudingi oleh kuli halal. Saya jawab halal, saut dihabiskan. Ya Allah, salahku di bawah ini halal, doki ini haram itu gak wani. Ini halal bihalal cara sana. Juga pernah saya pergi ke toko mau beli radio itu, melihat penjual radio itu makan rutop misri itu, enak itu ya. Saya tudingin halal, sudah ikut makan sampai habis itu ya. Itu cara di sana. Nah, istilah halal bihalal ini menjadi istilah. Kapan mulainya? Halal bihalal dijadikan istilah saling minta maaf antara kita dengan kita ini, antara sesama hamba itu, dimulai setelah Indonesia merdeka. Itu setelah yang mengadakan yaitu Kiai Abdul Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur waktu jadi Menteri Agama. Sebelumnya tidak ada istilah halal bihalal itu. Ya sudah, kalau mulai sejak Rasul sampai waktu itu ya sehabis sholat Id itu ya saling berkunjung saja. Kerabat berkunjung kepada yang lebih tua ya. Kemudian setelah itu berkunjung ke sesama tangga, ketemu dengan mengucapkan Ja'alanallahu wa iyyakum minal ahidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan sampean termasuk orang yang kembali kepada asal kejadian dulu, tidak punya dosa. Bayi itu tidak punya dosa itu. Orang yang tidak punya dosa itu ke semua orang senang. Siapapun melihat bayi itu senang dia. Sehingga apabila misalnya kita gendong lalu bayi itu ngompol, kita tidak akan marah. Sebab yang melakukan orang yang tidak punya dosa. Kata ibunya, lu padi kok diopoli, betul napa-napa pun. Sebab yang melakukan orang yang tidak punya dosa. Coba musik kayak dosa karek ngompoli, kita tandangi gitu aja. Memang waktu itu cukup. Pada waktu saya kecil itu sudah sampai jalan minta maaf itu sampai ke tetangga-tetangga, saudara-saudara yang rumahnya jauh. Karena memang waktu itu orang tua kita ini jumlah masyarakat masih sedikit, ya, famili juga masih sedikit, dan sawahnya nenek datuk itu masih luas. Jadi kata ditinggal sebulan gitu aja, ya kendil tidak akan guling. Tapi setelah sekarang banyak masyarakat, itu antisipasi dari Kiai Wahid Hasyim itu. Masyarakat sudah tambah banyak, cara mencari ekonomi tambah sulit, ya. Kalau kira-kira tidak masuk kantor, tidak masuk kerja itu seminggu itu ngalamat sudah kembang kempis. Jadi diambil kebijaksanaan, sekarang dikumpulkan saja jadi satu. Kumpul jadi satu, suguhane gampang, mek trimo roti situ, karo aqua sak botol. Ya. Lalu kita dapat saling memaafkan banyak orang itu. Jadi diambil praktisnya saja itu. Nah, gunanya apa tujuannya? Tujuannya halal bihalal itu supaya
Pertama, jiwa kita merasa tenang dan tentram karena sudah merasa tidak punya salah kepada sesama masyarakat di dunia ini. Ya, tujuan di dunia ini. Di akhirat supaya kita tidak jadi orang bangkrut. Ya, halal bihalal ini meskipun istilah ini bikinan Indonesia asli, tapi ada dasarnya berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan mangka nali akhihi indahu mazlamatun falyastahlilhul yauma qabla alla yakuna dinarun la dirhamun fa in kana lahu amalun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illa ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alaih. Barang siapa yang berbuat zalim, pernah ngerasani orang fi irdin au malin atau lainnya, hendaklah minta halal sekarang, fal yastahlil, minta sekarang ya. Atas kezalimannya itu sekarang, sebelum emas dan dirham, dinar dan dirham tidak ada lagi, kiamat. Kalau sudah kiamat, maka amal, kalau orang yang berbuat zalim itu banyak amalnya, diambil amalnya sebanyak perbuatan zalimnya. Jika tidak, maka dosa dari orang yang dianiaya itu diambil dan dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, pada satu ketika Nabi pernah kepada para sahabat, atadruna manil muflisu min umati, apakah kamu kenal siapakah orang yang bangkrut di antara umatku ini? Para sahabat menjawab, al muflisu fina mala dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut itu menurut kami orang yang sudah tidak punya uang dan tidak punya harta benda sama sekali, hutangnya banyak. Kata Nabi itu kan bangkrut. Cukup banyak. Menjawab, ya Allah wa Rasuluhu a'lam, kalau bangkrut artinya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjawab, orang yang bangkrut al-muhluzu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu ialah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada kiamat, di hari kiamat, bisolat dengan para solat, terawih sregep, tahajud sregep, qobliyah, ba'diyah, rata, rajin, solatnya banyak. Wasiamin, pahala puasa, ada yang tidak hanya yang Ramadan, yang sunat-sunat banyak. Wazakatin, dan pahala zakat, zakat wajib ataupun zakat yang sunat banyak. Tapi fayati waqt kata mahada, sayang datang dari Allah, pernah waktu dia telah pernah memaki seseorang. Wa qadzafahana, pernah menuduh zina orang. Wa akala mala hada, pernah memakan harta orang. Ya, utang tanpa bayar, ngemplang. Kemudian wa safaka hada, pernah menumpahkan darah orang. Wa daraba hada, dan pernah memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Orang-orang yang dianiaya itu dibayar dengan amal baiknya. Ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat itu untuk membayar itu. Membayar. Fa in faniat hasanatu, kalau amal-amal baiknya sudah habis,
qabla ayyak dia ma'alai, sebelum dia mampu melunasi kesalahan-kesalahannya itu, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, kemudian diambil dosa-dosa dari orang yang menuntut. Sebab nanti hari kiamat itu tiap orang dipanggil fulan, fulan. Setelah dia berdiri, semua orang dikasih tahu, siapa yang merasa mempunyai hak kepada ini, silakan. Nah itu orang banyak datang itu yang merasa punya hak itu, untuk mengambil itu, haknya itu. Kalau amalnya sudah habis, dosa-dosa yang menuntut diambil, faturi'at alaihi, kemudian dilemparkan kepada dia, orang yang berbuat zalim itu, summa turiha finnar, kemudian karena habis dosa yang banyak, dia dilempar masuk ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Jadi tujuan halal bihalal supaya tidak bangkrut di hari kiamat, di dunia, supaya di dunia itu supaya kita tetap bersatu padu. Oleh ini Pak Rewali Songo ini memberikan pengajaran kepada kita, kan ada sebuah hadis syarif ya. Man shoma ramadhana tsumma atbahu bisittin min syawal faka'annama shomat dahra kullahu. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian tanggal 2 diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, jadi seperti diikuti itu ya seperti kedudukan sholat ba'diyah itu. Nah, sholat ba'diyah itu ya habis sholat isya terus ba'diyah isya. Bukan ba'diyah isya itu sekarang sholatnya di masjid terus ngelencer dulu kemana-mana ya. Nanti jam 11 baru ba'diyah itu ya. Nah, yaitu qadha namanya. Diikuti dengan 6 hari dari puasa itu, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Sebab tukulu amalin tuktabu asyir amtalia, setiap amal hamba ini dicatat oleh Allah 10 kali. Jadi puasa sebulan 30 hari sama dengan puasa 300 hari. Ditambah 6 hari kali 10 jadi 360 hari setahun, seolah-olah itu. Nah, oleh Wali Songo itu cara mengajarkannya itu, kalau kita sudah puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita puasa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasa lagi, maka tanggal 8 kita berhari raya lagi. Namanya hari raya Kupat. Kupat itu berasal dari kata-kata ngaku lepat. Nah, ngaku lepat itu kalau kita ketemu teman hari raya ndak ada wong tukaran sebab ngaku lepat. Ngaturaken sedaya lepat kula, oh mboten kedah kula sih ya lu ngapura riye mung salah dhisik kula nggih mboten, terus tukaran itu ndak usum. Asal yang kita mengucapkan minta maaf kesalahan, sambi-sambi nggih kula nggih ngaten. Ya malah asal tukaran malah damai to. Nek wis damai apa? Makmur, wedang metu, jajan metu. Masa kalau enggak hari raya ada jajan metu kan enggak, itu enggak mesti itu. Nah, kupat itu makanya itu kupat kalau orang dulu kalau bikin kupat itu rebusnya itu 6 jam. Bab ibarat puasa 6 hari. Kalau kupat itu direbus sampai 6 jam, itu 3 hari enggak akan basi itu. Tahan sekali itu kupat. Tapi yang dibuat harus beras. Kenapa? Karena beras itu wataknya kepiar, tidak mau bersatu.
meskipun asalnya dari satu sawah, satu tempat penjemuran, satu tempat penggilingan, ya, sampai ditaruh di dalam karung, satu karung, lu ketoke bersatu beras itu. Tapi ternyata kalau dipikul ada lubang sedikit. Kata lafnya, sudah saya tinggal sini, saya tidak mau ikut. Itu kelakuannya beras itu. Mentolo temannya. Ya sama. Asalnya sekandung, sekampung, semadrasah, sepondok. Nah, menungso itu kelakuannya kok beras. Lono bolokan sidik mentolo leren dene. Wis gawe lek sampean aku untuk bolongan kursi apa kursi DPR kecil di DPR Kota Madia kok. DPR Kota kan kecil. Mentolo ninggal temannya. Sampai mentolo keluar dari NU itu lho kan teman ndak bisa. Melok kon sampean wis iku menungso. Ana jari Wali Songo jangan mbok liwet, jangan didang. Sebab masih bisa diambil upone. Tapi kalau sudah jadi kupat, kena aku jaluk upone kupat boten nonton, nek nyuwil saged. Guling lemper aku, nggih nek segon saged dijebuk upone, masih bisa diambil. Itu menunjukkan persatuan dan kesatuan. Lah kupat itu sebetulnya terjemahan dari hadis Nabi. Lah gumun Wali Songo kulek pinter jalan nerjemahno. Hadis apa itu? Yaitu hadis yang berbunyi masalul mu'minina fi tarwadim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam saling cinta menyintai dan saling menyayangi ada seperti sebuah badan. Kal jasadil wahid, kal kupatil wahid, kayak kupat itu. Idastaka udhun minhu, apabila salah satu anggota badan itu mengeluh, komplain, tada'a sairul a'dha bil humma wasa, seluruh anggota badan turut merasakan panas, dingin dan tidak bisa tidur. Itu persatuan dan kesatuan umat Islam mestinya begitu. Ora malah mentolong buah nongkon bongkok kaya saiki ngono. Itu malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak punya perhatian pada kepentingan orang mukmin yang lain, dia bukan orang mukmin lagi, bukan orang muslim lagi. Falaisa minhum. Nah, kalau sudah persatuan dan kesatuan terjalin itu memang yang dibuat harus beras. Kalau kecampuran las satu, tidak mau bersatu dia. Jadi kalau orang di masyarakat itu kumpul, tidak gelem mengumpul, oh las, nah las itu jangan dibuang, sayang diambil, dikumpulkan, diseleb, biar kumpul jadi satu. Diseleb balik pencet gak kumpul, itu jenenge dudul las apa krikil itu. Nah, kalau di masyarakat yang kita masyarakat ada kerikil, nggak gelem satu, harus dibuang itu. Gigi kena gigi, putul giginya itu. Bahwa persatuan dan kesatuan itu kan mendatangkan kebahagiaan. Buktinya kupat itu yang dibuat masjid janur kuning. Gula janur belara hijau, gak kupat tidak ada, pun janur kuning. Janur kuning itu lambang kebahagiaan. Janur itu dari jaan nur, sudah datang nur cahaya. Dipasang kalau ada orang antenaan, ya, yang seneng-seneng itulah. Tidak ada orang kepaten buju, masa janur kuning tidak ada. Ono ya, wong senting ono wae. Bujune mati masa janur kuning. Nah, ini di samping itu di bangsa dia otomatis makmur. Bab orang bikin makan kupat itu mesti bumbunya akeh.
Tidak seperti nasi. Nasi kadang-kadang sambel tok wis mari poangan telat-telet sak piring 16. Ya. Menes go wadang. Kok sambelno kluwek, aduh enak ora karuan. Tapi kalau kupat mesti macam-macam. Lauknya tuh macam. Ana sambel kelopone, ana bubuke, ana sambel gorenge, kadang-kadang iwak pitike bau. Iya ada. Saya di teri itu ada rendangnya. Ana jangan tempel banyak. Itu menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan itu akan mendatangkan kemakmuran otomatis itu. Kemakmuran. Tapi jare Wali Songo ya ngono pinter. Nek wis wani gawe kupat jangan lupa bikin lepet. Kenapa? Karena kupat itu kalau makan mesti udah dia. Zaman mangan kupat udara nggak sedang ngomong tua. Saya pernah dimarahi ibu saya. Jangan. Harus dibelah. Dan belahnya itu belah diagonal. Dari itu kenapa itu? Bab kupat belah diagonal itu lambang wanita. Semua wanita itu kupat. Yo Wali Songo lak pinter. Mulane harus bikin lepet. Tapi anak kupat tok lak saken karena lepete. Lepet tok ya pentung-pentungan gak iso. Lah lepet itu. Jadi itu artinya memperingatkan anak kupat ana lepet. Ana dunya ana akhirat, ana sugih ana melarat, terus dua-dua gitu ya. Kalau ada kehidupan di dunia, pasti ada kehidupan akhirat. Lepet itu. Tapi lepet Jawa lah, bukan lepet Duro. Lepet Duro itu beling janur situ di pengumun turunten dicoblos piting itu. Lepet Jawa itu yang talinya 3. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini tidak akan hidup di dunia. Satu ketika pasti kita akan jadi lepet, dibungkus dengan tali 3. Kalau sudah mati dipocong tali ini 3. Nah kita ditanya, kalau kita sudah jadi lepet, apa bekal kita? Kalau sudah jadi lepet, siapa yang paling dicintai lepet itu? Ya takono wong. Sampeyan mangan lepet itu sing disenengi, sing dia mana yang senangi? Apa lepet itu yang gede, yang panjang, apa yang kecil, apa yang pendek? Jawabannya mesti sama. Lepet itu bukan yang kecil, yang besar, yang pendek, yang panjang, bukan yang dewa ya gede ya dawa, tidak. Tapi yang paling gurih. Kalau gurih dikasih 1 minta tambah. Masih ada tunggal isi anaknya. Saya masih ingin ya. Lepet gurih itu juga terjemahan hadis. Yaitu hadis Nabi yang berbunyi ahabbul ibad ilallah anfa'uhum linnas. Hamba Allah yang paling banyak manfaatnya, jasanya kepada manusia, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kita bersatu padu ya. Kita harus berlomba berbuat kebajikan sebanyak mungkin kepada manusia itu ya. Fastabiqul khairat ini harus berlomba untuk berbuat baik. Aki-akian sampai umpamanya dalam berlomba itu ini ada saf ya, sudah di depan, kemudian ana kiai ini teko, wah gurune dia mundur, monggo-monggo yai panjenengan sing
tengajeng kula teng wiking. Iku jenenge santri goblok. Ini sebab pahala itu jangan diberikan orang lain. Lho kiai iku babano. Ini soal pahala ya. Saya pikir aku tak sing ngarep nggih mboten jenengan mon sinten buri. Sampai ada air cukup untuk wudu satu orang. Bae rawuh. Kereceng. Kowe tayamum kene tak gede wudu. Mbah. Nggih mboten, Mbah, nggih sampeyan panjenengan sing tayamum. Jangan diberikan orang lain. Tuh. Ya. Al-ithar bil qurbi makruhun wa fi ghairihi mahbubun. Mendahulukan orang lain ya, dalam hal ibadah itu dibenci oleh Allah. Tapi dalam hal yang lain, dalam hal dunia dicintai. Nek makan pun monggo panjenengan riyen kula kari-kari mawon. Niku soal dunia, soal makanan, tapi soal ibadah jangan. Tuh. Intinya halal bihalal itu kita jadi persatuan dan kesatuan ini harus kita galang terus, kita tegakkan. Terutama sekarang ini sudah mulai banyak ya, setelah era reformasi ini ya, era reformasi ini banyak kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Padahal golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah itu kata Nabi golongan yang celaka, yang tidak akan selamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ikhda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya calon umpan api neraka. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqatan. Orang Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan, dan umatku Islam malah akan pecah menjadi 73 golongan. An-najiyatu minha wahidah, 73 golongan itu yang selamat satu. Wal baquna halka, sisanya berdua akan celaka. Para sahabat bertanya, "Nila wa manin najiyah?" Golongan ingkang wilujeng niku golongan napa, Gusti? Kala Nabi bersabda, Ahlus sunnati wal jamaah. Golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena istilah itu baru pertama kali didengar oleh para sahabat, sahabat pun bertanya, wa mas sunnatu wal jamaah? Golongan ahlus sunnah wal jamaah niku sinten, Gusti? Qala ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu golongan yang tekad keyakinannya seperti tekad dan keyakinan yang saya yakini ini sekarang ini dan diyakini oleh para sahabatku. Dan dalam ibadah seperti ibadah yang saya lakukan dan dilakukan oleh para sahabatku. Dan di dalam bertasawuf seperti tarekat tasawuf yang saya amalkan dan diamalkan oleh para sahabatku. Nah, golongan ini yang memenuhi kriteria ini menurut jumhur ulama di seluruh dunia yaitu golongan yang dalam tekadnya mengikuti rumusan
dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini berkesuapkan ulama seluruh dunia ini. Jadi etikat-etikat yang lain yang tidak sesuai dengan itu batal. Meskipun akidah Islamiyah, tapi akidah Mu'tazilah batal. Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu tidak punya sifat Meskipun golongan Islam, akidah Islam, tapi akidah Syiah ngarani bahwa sebetulnya yang jadi nabi itu Ali, Jibril sing keliru, wahyune dinena Nabi Muhammad ora nemen aku. Dan lain-lainnya itu batal semua. Yang satu Ahlussunnah wal Jamaah yaitu yang diyakini dan diajarkan dibela oleh Nahdlatul Ulama ini sejak berdirinya sampai ila yaumil qiyamah itu akidah itu. Dan ibadahnya seperti mengikuti salah satu dari mazhab 4. Salah satu loh. Apa Hanafi, apa Maliki, apa Syafi'i atau Hambali. Bukan salah satu mazhab, bukan mengikuti mazhab 4. Ning mazhab 4 mesti Muhammadiyah ya melok. Durung bisa belum bisa sendiri. Salah satu. Dan tasawuf, tarekat tasawufnya mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang sepaham dengan beliau. Kalau selama masih dalam koridor ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li jalali wajhal karim wa adhi sultan subhanahu wa ta'ala. Shalli ala nuril anwar wa ala nabiyya hajjam wa taqbila nabiyya hajjam indaka ala darajat wa Allahumma qad Allahumma ja'alna wa ala amin wa ja'alna Rabbana Allahumma Allah qalim alamna wa alimna ma yakunu bina subhanallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Al-Fatihah.